ikut berhadir, Bapak Ibu Kepala TK yang sudah berhadir, dan selamat datang buat anak-anak semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, dari TK Pembina ya. Pergi ke pasar, belikan sepat. Jangan lupa membeli tomat. Selamat datang adik-adik hebat. Semoga kunjungan ini penuh manfaat. Sesuai ya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas papan. Kehadiran si bolang sangat kami rindukan. Mari belajar sambil bersenang-senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kunjungan si bolang ke SD Negeri 032 Tembilahan tanggal 24 September 2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Bidang PAUD, dan seterusnya yang terhormat Bapak Kepala Bidang SD, Kasih, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Dulu, seterusnya kepada Ibu Kepala TK Pembina, selamat datang Bu, dan seluruh majelis guru SD 032 Tembilahan dan anak-anak yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan di lapangan SD 032 Tembilahan. Kami selaku pimpinan SD 032 Tembilahan mengucapkan selamat datang di SD kami, di kediaman kami di SD 032 Tembilahan, yang pada acara kegiatan hari ini merupakan agenda daripada simulasi sistem orientasi belajar langsung atau disingkat dengan SIBOLA. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah semangat kita untuk bersilaturahmi, apalagi untuk anak-anak TK ini. Insya Allah nanti ketika dia sudah menyelesaikan akan mengisi atau memasuki di tingkat SD. Semangat dah dapat adik-adik baru? Semangat dah nak? Ayo yang semangat tunjuk tangan, semangat. Oke. Mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Sistem belajar orientasi langsung yang kita singkat dengan SIBOLANG. Jadi nanti mohon teman-teman guru untuk membumingkan istilah ini ya. Istilah SIBOLANG ini kita kenal baru di televisi ya. Kunjungan anak-anak ke alam atau ke pantai dan sebagainya. Hari ini SIBOLANG yang ada pada kita ini adalah orientasi peserta didik TK maupun PAUD ke sekolah dasar dan mereka mempercepat transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jangan takut, janganlah cemas. Kamu dan kamu tak perlu berlomba.
Kamu dan selamat pagi. Iya, baik. Dia dan dia berbeda, yang penting saling membantu, bisa belajar bersama, bisa belajar bersama. Belajar di SD, tidak malu lagi sambut teman baru, rasa bersyukur belajar tentang diriku, sangat semangat belajar tentang dunia, sangat semangat belajar tentang dunia. Selamat datang temanku di SD, selamat datang guruku di SD, meski awal ragu tapi ternyata seru. Selamat datang di SD, tempat belajar dan bahagia. La 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 la. Aku senang bermain di SD. La 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 la. Diulang. Diulang. Oke. Diulang. Mungkin pengalaman kami di SD ini, Bapak Ibu, kami ini selama berjalan 4 tahun ini, penerimaan peserta didik baru itu sudah menggunakan online. Jadi artinya secara fisik kami tidak pernah melihat anak yang akan masuk ke sini. 3 atau 4 hari kuota kami sudah terpenuhi, biasanya seperti itu, Bu. Karena kami membuka itu tepat waktu pukul 000. Jadi mungkin kalau boleh jujur, ini tim operator dan panitia itu begadang jam itu untuk membuka link. Jadi pengalaman setelah pukul 00 dibuka, 15 menit sampai setengah jam itu hampir 2 kelas yang sudah terpenuhi. Jadi artinya apa yang kami lakukan itu memang murni tidak membeda-bedakan peserta didik kami. Yang penting syarat tercukupi. Artinya kemarin tuh Pak Kabit pernah ada yang katanya inklusi tidak diterima, itu tidak betul, tidak benar sama sekali. Bahkan kami tidak melihat fisik dan anak tadi. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, setelah kami menerima peserta didik baru tadi, akan ada administrasi selanjutnya, yaitu kami memverifikasi data. Memverifikasi data itu bukan berarti dia menyeleksi Bapak Ibu, tapi lebih kepada manakala ada yang kurang mungkin dilengkapkan sebelum diumumkan. Nah itu yang kami lakukan. Setelah kami verifikasi, tahap selanjutnya adalah kami mengumumkan hasil seleksi. Setelah itu administrasi sudah, artinya secara administrasi anak itu sahlah menjadi bagian dari SD Negeri 032. Nah itu tahun ajaran sesuai dengan surat edaran dan petunjuk dari kementerian itu tentang transisi PAUD yang menyenangkan. Kami mengadakan yang namanya MPLS kurang lebih selama 2 minggu. MPLS itu tidak ada kaitannya ya mungkin dengan calistung, tidak ada Bapak Ibu, lebih kepada ya mengenalkan diri, bagaimana secara psikologis anak itu siap untuk di SD gitu kan. Kita ajak dia tur seperti tadi, jalan ini bangunan sekolah kita, ini gurunya dan sebagainya. Dan setelah itu gambar-gambar begitu, gambar mungkin membuat garis lurus atau mungkin ada angka 1, 2, 3, nanti 4-nya dikosongkan, 5 dikosongkan, dia ngisi kira-kira angka yang kosong itu apa ya gitu. Lebih ke situ saja. Selebihnya ya mungkin ada 2 tahun ini ya Pak Amin ya, mungkin yang kategorinya perlu pendampingan ya, mungkin secara psikologis mungkin adalah semacam perlu pendampingan agak sedikit lebih dari anak-anak yang lain. Tapi insya Allah berjalan dengan seiringnya waktu, anak itu memang sudah bisa menyesuaikan diri. Yang seperti kemarin tuh Pak Gabit, kategorinya itu kalau dalam psikologis slow learner namanya Bu. Jadi anak itu kalau usianya 6 tahun kemampuannya seperti anak 4 tahun gitu. Tapi dengan pendampingan dan guru-guru kami memberikan pelayanan, alhamdulillah sekarang sudah kelas 2
mampu mengikuti dengan anak-anak sebagai besarnya seperti itu. Mungkin itu saja sharing dari kami untuk tingkat SD, bahwasanya kami konsen menerima semua anak, tidak membeda-bedakan, dan jalur penerimaan kami pun melalui sistem PPDB online. Itu saja. Terima kasih. Mungkin akan barangnya dari Bapaknya, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya saya hormati Bapak Ibu Kepala SD, Kepala TK, dan guru-guru SD 0329 Tembilahan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat bersilaturahmi, berkumpul di ruangan SD 032 ini dalam suatu rangkaian acara, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Calistung ini kan tidak boleh itu pada saat masuknya. Kalau kelas 1 itu kita tetap gitu, artinya kita tetap calistung. Nah, pada saat kita tidak boleh ada tes calistung gitu. Iya, persatuan itu mungkin sedikit yang ininya gitu. Tapi untuk pelajaran di calistung itu tetap harus ada calistung. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah tesnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat edaran Menteri terkait dengan pelaksanaan ini melibatkan dua lembaga PAUD dan lembaga sekolah dasar. Tapi actionnya itu akan terlihat di sekolah dasar ketika anak masuk menjadi siswa baru di sekolah dasar, ya. Kemudian terkait dengan calistung juga bukan tidak boleh, tapi ada teknik yang bisa kita lakukan. Bagaimana memperkenalkan angka, memperkenalkan huruf, bukan tidak boleh memperkenalkan, tapi mungkin dengan contoh-contoh, ya, dengan gambar-gambar, bukan tidak boleh. Nanti berat juga tugas teman-teman di SD kalau memang tidak boleh diajarkan di PAUD itu. Tapi ada metode-metodenya, ya, bukan tidak boleh, ya. Tapi kalau calistung itu menjadi prasyarat untuk masuk itu tidak boleh. Itu teman-teman penggiat literasi mohon kiranya disupport, dibantu agar program ini bukan saja program beliau, tapi ini program dinas pendidikan dan akhirnya nanti menjadi program pemerintah daerah. Jadi kami sebagai peserta ini hanya pintu gerbang saja. Nanti goalnya itu aksi perubahan ini menjadi program pemerintah daerah. Sekolah juga ini bukan dalam rangka saya sebagai peserta saja, tetapi nanti akan berkesinambungan menjadi program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pengalaman kami di TK itu Pak, bukan tidak diajarkan calistung, tapi kami juga ada mengajar, tetapi melalui bermain dan bercerita. Boleh saya contohkan misalnya Pak, kami membacakan buku cerita kepada anak. Nanti sesudah kami bacakan buku cerita itu ke anak, kami dapat informasi dari anak siapakah nama-nama dalam buku cerita ini, berapa jumlahnya, bisa mengenai buah-buahan. Nanti kami buku cerita itu kan bergambar, jadi anak bisa menghitung berapa jumlahnya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Liza dari TK Kartika yang biasa dibilang Kodim ya Pak ya. Kami biasanya itu membuat alat-alat peraga. Alat-alat peraga itu nggak mesti dari bahan-bahan baru ya Pak ya. Bisa dari bahan sisa-sisa, misalnya bungkus-bungkus permen itu bisa kita gunting. Nah, bisa kita mengisi pola. Nanti setelah mengisi pola itu kita tetap membuat huruf di atasnya. Jadi secara pembiasaan, secara berkesinambungan, anak-anak akan mengenal huruf-huruf yang selalu dilihatnya. Karena memori anak-anak kita kalau di TK itu kan memang golden age ya. Dia akan menyimpan lebih lama. Jadi kadang-kadang kami guru TK itu Pak, anak-anak misalnya belum tahu nih hurufnya.
Apa yang kami lakukan? Kami bawa kartu huruf, kami gantung di leher, bisa juga kami bawa selalu kartu huruf. Huruf apa yang belum dia tahu. Jadi sambil main dia lari itu, sayang sini dulu, Angga itu tadi apa? Belum, masih salah. Tapi panggil lagi dia panggil. Jadi dari situ anak-anak itu akan mempunyai kebiasaan untuk mengenal secara tidak langsung, bukan dengan terpaksa. Jadi kami dari SD 13 Pulau Palas memang jauh di hulu paling ujung perbatasan dengan Kempuling, ya Pak Kabit ya, jauh sekali. Jadi siswa kami pun tidak banyak loh Pak Bu. Siswa kami untuk tahun ini 4 orang, tahun kemarin 5 orang, tahun ini 4 orang. Alhamdulillah masih ada gitu. Jadi alhamdulillah masih ada. Jadi tidak kosong kami. Jadi SD kami 44 orang. Jadi tahun kemarin lulus 9 orang. Jadi tinggal 39 lagi. Nah, jadi pas kebetulan kami tahun ini kan menerima guru P3K, kebetulan dia lulusan PPG Prajabatan. Jadi masih untuk memotivasi guru-guru yang lain bahwa kemampuan dia mengolah di kelas 1 tadi itu antara kami kan tidak ada menerima ini Pak dari TK, memang betul-betul nol, iya kan, nol. Nah, saya letak dia di kelas 1, kemudian saya berpikir memang melihat dia ada kemampuan tadi kan. Akhirnya dia bisa untuk apa istilahnya apa yang kita hari ini si Bolang ini transisi antara TK ke SD itu. Jadi guru kita tadi Pak memang mampu dia mengolah itu, walaupun untuk selama 3 bulan ini mereka tidak mengajarkan calistong tadi, memang memperkenalkan seperti pengalaman dari TK tadi. Jadi itu diolahnya sampai sekarang. Masih banyak permainan-permainan yang mereka ibu lakukan tadi. Jadi alhamdulillah lah sekolah. Jadi guru-guru yang lain pun, yang guru-guru senior itu pun melihat seperti itu tadi. Oh begini ya. Kemudian kita juga memperkenalkan si Bolang ini beberapa pertemuan kemarin gitu sama guru-guru yang ada. Ya, terima kasih untuk Bu Iyu sudah memberikan kesempatan. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Namun di sini terima kasih untuk kesempatannya berbicara tentang literasi bagi anak murid baru. Saya sangat setuju dengan metode dari Ibu Herlinda dari TK Pembina, di mana untuk kelas bawah 1-2, karena saya beberapa dari sejak pengangkatan memang mengajarnya di kelas bawah 1-2, baru tahun ini saya megang kelas 4 Bu. Jadi di 1-2 ini kami memang menerapkan pembelajarannya itu bermain seperti itu. Yang diceritakan sama Ibu Linda tadi itu sangat tidak jauh berbeda dengan metode yang saya pribadi saya terapkan juga di murid saya. Itu semuanya ada muncul di situ. Apalagi setelah kegiatan Pit Laut, kita mendampingi atau membimbing murid ini untuk melakukan jurnal dengan sesi tanya jawab gitu. Jadi jurnal membacanya mereka tidak menulis tapi kita tanya jawab gitu. Mereka ini menggambarkan, misalnya tadi kalau kita cerita tentang sayur atau buah, kita mungkin bisa sediakan sketsa buah atau mereka bisa menggambar atau juga mewarnai seperti itu. Demikian juga dengan pembelajaran literasi numerasinya. Bisa selalu dibarengi dengan numerasi di awal, dilanjutkan dengan literasi di awal, dilanjutkan dengan numerasi seperti itu. Menyambung dari apa yang disampaikan mulai dari Pak Not, kabit kita 2 orang, kawan-kawan juga semuanya tadi sudah menyampaikan suatu yang luar biasa bahwa perubahan pandangan mindset itu memang cukup lama untuk mengubahnya gitu ya. Misalnya seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak tentu, bagaimana sebuah pondasi pendidikan anak yang baru masuk itu kan, atau bahkan dari TK itu, kalau mindset masyarakat sekarang itu masih memandang
berhasilnya sebuah TK atau PAUD atau apa gitu ya Bu ya, anaknya pandai baca. Kalau pandai baca berhasil. Nah itu Pak ya, memang PR kita bersama sekarang. Kalau kami tak ngajari baca Pak, kuranglah di TK kami. Iya, betul Ibu ya. Termasuk anak kelas 1 SD juga didesak dia di awal bulan pertama atau kedua, ketika sudah berhasil mungkin baru dianggap oh mantap terus sekolah kami. Kenapa? Karena itu saya katakan memang pendidikan itu kan tidak cuma milik kita saja, betul Bapak Ibu ya. Dan kita tidak tahu bahwa fase pondasi anak itu bukan karena mereka hebat baca tulisnya di awal-awal, harusnya fase-fase yang disebutkan oleh Bapak Ibu tadi secara teoritis luar biasa memang. Nah jadi PR kita, mungkin saya ingin menyambung juga dari Pak Kabit juga tadi, menyambung bagaimana para guru juga tidak hanya berkonsentrasi di sini, tapi sampaikanlah nanti saat entah duduk di majelisnya nanti bahwasanya pendidikan seperti ini, ibu-ibu PKK-nya yang bergabung itu. Nah jadi mindset nanti akan lambat laun bergeser. Cibola.